biasa. Beliau punya buku judulnya adalah The Model ya. The Model for Smart Parents. Nanti mungkin akan dibahas juga. Jadi beliau ini ahlinya di bidang parenting nih teman. Assalamualaikum Ustaz. Nah Alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh Ustadz Nopri yang akan membahas tentang bukan orang tua biasa. Nah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Nah, beliau membawa buku The Model for Smart Parents. Nah, nanti buat teman-teman semuanya yang penasaran isinya seperti apa, mungkin nanti bisa sedikit dibahas juga oleh Ustadz Nopri atau bahkan akan ngebedah bukunya. Nanti bisa dibeli juga di toko-toko terdekat mungkin bukunya. Nah, gimana? Oh, enggak, bukan di toko Ustadz. Oke, nanti langsung pesen aja. Oke, langsung saja kita sambut Ustadz Nopri dengan takbir. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita berbincang tentang parenting. Temanya bukan orang tua biasa. Ini jadi orang tua yang apa ini? Yang tidak biasa ya. Nah, yang hadir ternyata di sini bukan orang tua ya, tapi orang muda, jombloan dan jomblowati. Betul enggak? Oke. Materi ini saya sampaikan nanti bukan untuk menuntut orang tua Anda menjadi tidak biasa. Ya. Oh, orang tua begitu toh. Wah, ini salah orang tua ini. Bukan ya. Tapi tujuannya adalah untuk mempersiapkan Anda nanti suatu saat menjadi orang tua. Betul enggak begitu? Jadi ini memang luar biasa ini. Ini jomblo yang tidak biasa berarti ya. Mestinya khatam dulu tema tentang pernikahan. Sudah belum ya? Baru kemudian tema tentang pendidikan anak ya. Tapi saya berpikir positif, Anda semua sudah belajar mengaji, karena ini acara Yuk Ngaji, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri yang baik, atau suami istri milenial, atau suami istri generasi Z gitu ya, atau suami istri 4.0 gitu. Itu saya anggap Anda sudah khatam. Sekarang kita membahas tentang parenting, mendidik anak. Nah, saya mungkin lebih banyak cerita saja ya, sharing. Apakah nanti cocok atau tidak untuk mendidik anak di masa depan, itu coba Anda nilai ya. Karena kita generasinya beda sekali kayaknya. Ketika saya bilang adik-adik sekalian berbahagia, ini rasanya kok bukan adik tapi anak-anak. Karena anak saya yang paling besar itu semester 1 kuliah di sastra Jepang. Coba sini yang semester 1 mana angkat tangannya? Kok semester 1? Semester 2 ya. Semester 2 ada? 1 orang, 2 orang. Semester 4 tuh 2. Semester 6 udah mulai malu nih ya. Semester 8, 10 enggak usah lah ya. Itu nanti sara gitu ya. Nah, bukan temanya apa tadi? Bukan orang tua biasa gitu. Oke, kebanyakan orang tua yang biasa itu seperti apa? Gitu. Kebanyakan orang tua yang biasa itu seperti apa? Yang biasa
kebanyakan orang tua pada hari ini itu adalah orang tua yang tidak siap jadi orang tua. Gak siap. Tidak mempersiapkan diri jadi orang tua. Ini yang biasa. Loh kok bisa begitu? Kalau kita lihat ya kenyataan, setiap profesi yang kita lihat di sekitar kita, entah itu yang namanya dokter, entah itu yang namanya ahli farmasi, entah itu yang namanya insinyur, hampir semua profesi itu ada sekolahnya. Ya enggak? Lalu kemudian di sekolah itu dia dibekali dua hal. Pertama adalah ilmu, yang kedua adalah keterampilan. Jadi dokter misalkan, coba ada yang dari kedokteran enggak? Ada dari kedokteran? Jarang-jarang, oh ada ya satu. Ini berarti anak dokteran yang tidak biasa ya. Karena kalau isi pengajian saya jarang ada calon dokter gitu ya. Jadi dokter itu kuliah berapa tahun coba nih? Berapa nak? Nah, kan? Kuliah berapa tahun untuk jadi seorang dokter? Berapa? 6 tahun. Kuliahnya 4 tahun. Koasnya 2 tahun. 6 tahun coba. Baru boleh praktek ya. Magang dulu. Berapa tahun magangnya? Setahun, 7 tahun bayangkan. Jadi dokter yang boleh praktek itu 7 tahun. Kalau tidak seperti itu bisa melakukan yang namanya praktek nanti. Jadi insinyur juga begitu sekarang. Ada dari teknik enggak coba? Nah ini ada dari teknik. Lulus ST kan, sarjana teknik. Setelah itu disuruh ambil profesi sekarang ini. Kalau ingin membuat desain yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang namanya insinyur itu membuat desain. Ya, bisa bekerja tapi tidak buat desain. Tapi kalau benar-benar jadi insinyur buat desain itu butuh sekolah profesi lagi. Biar apa? Biar tidak malpraktek. Jadi hampir semua profesi yang ada di muka bumi ini itu selalu ada sekolahnya. Pertanyaannya, orang tua biasa yang kebanyakan orang tua itu kenapa mereka jadi orang tua coba? Kalau dokter karena dia udah lulus, insinyur karena dia udah lulus, tapi jadi orang tua itu gara-gara apa? Gara-gara punya anak. Gara-gara punya anak lalu kemudian praktek membesarkan anak. Jadi membesarkan anak ya, praktek dari sisi pendidikannya seperti guru kan berarti. Dari guru PAUD ya kan? Sampai jadi guru TK, sampai membesar anak mungkin jadi guru SD dan seterusnya. Dari sisi kesehatannya juga, dari sisi kejiwaannya juga, ya kan? Praktek, padahal nggak punya ilmu. Jadi kalau tidak punya ilmu, tidak punya ketampilan, jadi orang tua membesarkan anaknya, maka karena saya curiga rumah-rumah itu kebanyakan tempat malpraktek yang dilakukan oleh profesi yang bernama orang tua. Karena kebanyakan orang tua itu bukan karena sekolah, bukan karena punya ilmu dan keterampilan, tapi gara-gara punya anak lalu kemudian dia praktek. Nah, jadi orang tua yang biasa itu adalah orang tua yang kebanyakan orang tua yang memang tidak sekolah, karena memang sekolahnya tidak ada. Kalau boleh saya ngomong dengan Pak Presiden misalkan, sekarang ini yang urgen, yang mendesak itu adalah sekolah menjadi orang tua. Karena semakin hari persoalan anak-anak itu semakin banyak. Ya, semakin banyak. Nah, jadi yang pertama ya, orang tua yang biasa itu adalah orang tua yang kebanyakan itu orang tua yang tidak punya bekal
cukup ilmu dan juga apa? Keterampilan. Hanya gara-gara jadi punya anak saja kemudian dia menjalankan profesi sebagai orang tua. Yang dikhawatirkan dan ini yang terjadi, banyak anak-anak yang kemudian melakukan banyak orang tua yang melakukan malpraktek. Nah, maka dari itu orang tua itu harus punya ilmu. Dan proses pematangan ilmu, proses belajar seperti Anda kan belajar ya. Dan Anda juga belajar bagaimana orang tua membesarkan Anda. Lalu kemudian ujung-ujungnya orang tua yang tidak biasa itu mesti dia punya konsep mendidik anak. Konsep yang dia yakini insya Allah akan berhasil mendidik anak dia. Ya. Dan betapa banyak pada hari ini orang tua tidak punya konsep mendidik anak. Itu banyak sekali. Apa istilahnya? Hidup itu seperti air mengalir. Membesarkan anak juga seperti air mengalir. Enggak tahu konsepnya apa. Kadang-kadang ya alhamdulillah mungkin ada yang belajar kesana kemari. Kadang-kadang antara satu konsep lain itu bisa berbeda-beda. Nah maka di sini orang tua harus punya konsep yang jelas dalam mendidik anak. Jadi besok kalau Anda jadi orang tua, ya, udah menikah belum mas? Oh belum ya. Besok jadi orang tua itu harus punya konsep. Nah saya akan berbagi beberapa konsep. Saya memang sengaja tidak pakai slide gitu, biar bentuknya cerita saja ya. Saya ambil dari buku yang saya tulis. Ini saya buku judulnya adalah The Model for Smart Parents. Jadi The Model for Smart Parents. Tagline kecilnya, judul kecilnya itu adalah menyiapkan generasi penerus yang sukses, bahagia, dan kontributif dalam membangun peradaban barokah. Ada 3 kata kunci di sini. Saya ingin menyiapkan generasi yang pertama sukses, bahagia, dan kontributif. 3 kata ini kemana-mana yang saya sampaikan. Dan kalau saya suruh cerita 3 kata ini bisa 1 hari 1 malam. Ya. Karena 3 kata-kata ini yang ada dalam benak saya ketika saya melihat anak-anak saya. Saya ingin anak saya itu sukses, bahagia, dan kontributif hidupnya. Tidak banyak orang tua yang punya gambaran yang jelas, ya, bagaimana yang namanya anak yang ingin dia bentuk seperti apa. Sehingga anak-anak itu besar juga tidak jelas, saya ini mau jadi apa, saya ingin jadi seperti apa, saya ingin jadi pribadi yang seperti apa, enggak jelas. Enggak jelas. Ya bisa tanya dalam diri Anda sendiri. Anda didesain oleh orang tua, pingin yang seperti apa, pingin jadi seperti apa. Jelas enggak? Kalau jelas ya alhamdulillah. Kalau tidak jelas jangan salahkan orang tua Anda. Ya, itu bukan salah orang tua. Ya. Tapi banyak man tidak jelas apa yang ingin dituju. Kejelasan itu penting. Satu saat saya mengisi kajian, ya. Salah satu di SMA, kajiannya itu menghadirkan orang tua siswi. Nanti setelah itu dilanjutkan, setelah 1 jam nanti dilanjutkan dengan anak-anaknya yang datang. Saya tanya kepada bapak ibunya pada saat itu, bapak, ibu, ayah, bunda, sebenarnya apa sih yang ayah bunda harapkan dari anak-anak yang itu keluar dari hati dan pikiran yang paling dalam? Ayah bunda itu pingin anak yang seperti apa? Kalau saya tanya begini, bukan jawaban yang muncul dari lisan, tapi yang muncul dari hati terdalam, yang terbayang-bayang dalam benak ayah bunda sekalian, itu pingin anak seperti apa? Kalau ditanya, dijawab pasti. Kalau saya tanya, pasti ayah bundanya akan menjawab, saya pingin anak saya yang bla bla. Itu pasti. Tapi saya tidak pingin jawaban begitu. Tapi jawaban yang memang terbayang-bayang dalam benak ayah bunda. Memang benar-benar keinginan ayah bunda pingin anaknya begitu gitu. Terus apa yang terjadi? Lama saya tunggu.
Tidak keluar jawabannya. Ya, saya tidak menyalahkan ayah bundanya, saya mengajak refleksi. Maksud saya kemudian adalah nanti setelah itu kan anak-anaknya yang datang. Saya akan tanya lagi anak-anaknya. Gitu. Dia pengen jadi seperti apa? Kan begitu. Kalau ini nggak ketemu, ayah bundanya tidak tahu mau jadi seperti apa, berarti kan anaknya mengalir seperti air mengalir kan? Nggak jelas. Kalau si anak juga tidak tahu mau jadi seperti apa, nggak jelas juga. Terus yang membawa anak kita, anak-anak kita semua gitu ya. Yang pengen anak kita semua itu pengen seperti apa? Itu siapa yang menentukan coba? Siapa yang menentukan? Jangan-jangan nggak tahu juga, ya, karena tidak ada kejelasan. Nah maka ini saya tawarkan kita, ya kok kita lagi? Karena biasa ngisi orang-orang tua masalahnya ya. Jadi kalau punya anak besok Anda semua, sekarang sudah punya gambaran, pingin anak yang seperti apa? Yang saya tawarkan adalah anak yang sukses, bahagia dan kontributif. 3 itu. Jadi orang tua yang tidak biasa, dia punya gambaran yang jelas anak yang ingin diwujudkan itu seperti apa. Itu jelas gambarannya. Ya. Nah, saya tawarkan ya, nanti silahkan dipelajari anak yang sukses, bahagia dan kontributif. Pertanyaannya, kenapa harus begitu? Ini juga harus jelas. Jadi istilah sukses, bahagia dan kontributif tidak serta-merta datang begitu saja. Itu ada latar belakangnya. Karena banyak orang di dunia pada hari ini hidupnya tidak bahagia. Dan penyakit masa depan yang akan wabah itu penyakit depresi. Ini udah riset nih, udah penelitian. Jadi orang depresi di masa depan itu semakin hari semakin banyak. Kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang langka. Dan banyak orang tidak tahu makna kebahagiaan. Coba, apa yang membuat orang bahagia pada hari ini? Atau apa yang dianggap orang bisa membawa kebahagiaan? Coba. 1 apa? Uang, harta. 2, wanita. 3, tahta. Berarti 3 ta ya. Harta, tahta. Kalau wanita terus wanita dapat apa? Harta, tahta dan cinta. Jadi 3 itu. Harta, tahta dan cinta. Itu dianggap orang pada hari ini akan membawa pada kebahagiaan. Dan ternyata orang-orang sukses pada hari ini itu adalah orang-orang yang bisa mengakses atau mendapatkan 3 ta ini dengan mudah. Ya enggak? Orang yang dianggap sukses pada hari ini, dia mudah mendapatkan harta, dia mudah mendapatkan tahta, dia mudah mendapatkan cinta. Itu yang pada hari ini dianggap orang sukses. Dan sekolah ujung-ujungnya tujuannya disadari tidak mendapatkan 3 ta ini. Itulah yang menurut orang pada hari ini sebagai orang sukses. Setuju enggak Anda bahwa 3 ini mendatangkan kebahagiaan? Tidak setuju? Lalu apa? Yang benar ya. Bukan harta, tahta, cinta Pak ya. Tapi follower. Misalkan follower itu mewakili tahta. Kan beda kelasnya. Ya, followernya berapa Mas? Kan beda followernya 10.000 ya. Followernya 10.000 dengan 100.000 kan beda kan? 1 juta dengan 2 juta beda, enggak jauh beda. 10 juta dengan 1 juta beda kan? Rasanya tuh beda kan? Jadi kalau rasanya ya, padahal sama saja.
Tapi itu mewakili tahta tadi. Ya. Kalau followernya 10 juta, ya harta dia gampang, kan dapat bayarannya. Kalau follower banyak, nah, bisa iklan ya, bisa dapat tahta dia ada dapat, harta bisa dapat iklan tadi, cinta, oh dikejar itu, ya, nggak peduli tampangnya seperti apa, followernya 10 juta, banyak yang ngejar itu. Jadi orang sukses itu yang mendapatkan 3 ta ini mudah dan banyak orang pengennya begitu. Pertanyaannya, apakah 3 ta itu mendatangkan kebahagiaan? Betul-betul mendatangkan kebahagiaan apa tidak? Gimana caranya kita tahu? Nah, ada riset ternyata, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Purcell, itu psikolog dari Amerika. Selama bertahun-tahun, tidak cuma setahun, dia meneliti orang-orang sukses di dunia. Orang sukses di dunia diteliti. Berarti bukan kita ini ya. Saya juga tidak diteliti sama Purcell ya. Apa yang dia simpulkan setelah dia teliti selama bertahun-tahun orang sukses di dunia ini? Yang dia simpulkan adalah orang sukses itu hidupnya menderita. Inilah yang disebut oleh Dr. Purcell sebagai toxic success, kesuksesan beracun. Wah, kalau sukses itu menderita, kalau begitu tidak usah sukses saja ya. Setuju nggak Mas? Mending kita jadi orang gagal saja. Selama bertahun-tahun orang sukses ternyata hidupnya menderita. Kalau begitu kita jadi orang gagal saja. Setuju enggak? Jangan. Kenapa? Orang gagal itu tidak diteliti. Kenapa tidak diteliti? Terlalu jelas. Sukses saja menderita, apalagi gagal. Jadi kalau pada hari ini ya, ketika orang menganggap bahwa harta, tahta, cinta itu akan mendatangkan kebahagiaan, itu calon orang menderita itu. Makanya saya nggak pengen punya anak yang dia menderita. Tapi kok sukses Pak? Sukses bahagia, ya kan? Sukses bahagia. Nah, harus jelas. Harus tahu persis apa itu kebahagiaan. Maka kalau kita tahu apa itu kebahagiaan, itulah yang kita didikan kepada anak kita. Kok anak kita lagi? Kepada anak-anak. Harus dijelaskan dari kecil apa itu yang namanya kebahagiaan. Dan sebagai orang tua, kita juga, sebagai orang tua itu harus menunjukkan contoh dalam keseharian yang dikejar itu adalah kebahagiaan. Karena tahu secara persis kebahagiaan itu apa. Dan pada hari ini banyak orang-orang yang hidupnya memang menderita. Dan ke depan akan semakin banyak lagi orang yang hidupnya menderita. Dan jangan sampai anak-anak di masa depan, anak-anak dari Anda semua itu hidupnya menderita. Jangan sampai. Nah, sukses kemudian kontributif ya. Jadi poinnya sebenarnya tadi ini kok kepanjangan saya menjelaskan ya. Jadi orang yang tua tidak biasa itu jelas tujuannya, anak yang ingin dibentuk itu seperti apa. Saya kasih bocoran tadi, pertama bahagia ya. Sukses kontributif itu nanti. Jelas dulu itu saya ya. Sukses, bahagia dan kontributif itu saya. Nah, Anda mau apa itu silakan. Kenapa muncul 3 kata tadi? Saya katakan saya kasih contoh bahagia saja, saya menjelaskan bisa panjang lebar. Kenapa saya ingin anak saya bahagia? Karena terlalu banyak pada hari ini orang hidupnya menderita. Dan betapa banyak orang tidak tahu apa arti kebahagiaan. Dan betapa banyak orang pada hari ini menyangka harta, tahta dan cinta tadi itu sumber kebahagiaan. Padahal harta, tahta dan cinta bukan sumber kebahagiaan, tapi sumber apa? Sumber kesenangan. Senang dan bahagia dua hal yang berbeda. Senang itu mekanisme elektrokimiawi di otak kita. Jadi namanya rasa senang itu ketika zat dopamin terpompa dalam darah kita, kemudian muncul efek senang.
Jadi proses kimiawi. Dan munculnya zat dopamin ini gara-gara apa? Gara-gara kita mendapatkan reward. Reward yang kita didapatkan berupa harta, tahta, dan cinta. Senang gak Mas? Setelah acara selesai dapat uang 10 juta. Senang. Kenapa? Oh, tubuh kita nggak bisa dusta dia. Tiba-tiba senang saja. Anda juga begitu kan? Habis pengajian nanti di sana panitia menyiapkan amplop ya, masing-masing 1 juta. Misalkan, senang enggak? Senang, tapi saya kan niatnya mempelajari Islam Ustaz. Enggak mungkin begitu kan? Tetap saja kita senang ya enggak? Enggak bisa ditahan-tahan. Tiba-tiba setelah selesai ini follower Anda bertambah jadi 1 juta. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin, tapi senang kan? Kita jangan 1 juta nambah 10 saja senang gitu. Enggak bisa, enggak. Tapi kalau udah biasa dapat 10 nggak begitu senang, ya. Karena nanti yang namanya rasa senang itu ada yang istilahnya hedonic treadmill, ya. Yang jelas rasa senang itu kalau sudah biasa 10, pinginnya yang bisa senang jadi 100. Kalau bisa 100 dia nggak senang lagi, pinginnya 1000, baru muncul efek senang. Jadi senang itu seperti candu. Harta tahta, cinta. Cinta itu menyenangkan. Bagi yang sudah menikah tetap saja menyenangkan. Saya ngomong ke istri saya, Mi, yang namanya poligami itu menyenangkan. Saya ngomong sama istri saya begitu. Saya tidak ingin berdusta, gak ingin berbohong. Tapi saya bilang belum tentu menenangkan. Bohong ketika ada mengatakan poligami tidak menyenangkan. Tapi poligami itu tidak mesti menenangkan. Oh, istri saya jadi tenang gitu. Jadi tinggal kita cari kesenangan atau kita cari ketenangan, itu dua beda. Kalau bisa senang dan tenang, nah itu beda lagi ya. Jadi yang namanya harta, tahta, dan cinta itu sumber kesenangan dan itu yang dikejar. Kenapa sampai orang menganggap itu kebahagiaan? Karena salah kaprah. Dan kesalahan itu sampai turun-menurun dan itu ditularkan secara sosial. Tanpa sadar kita itu menganggap harta, tahta, dan cinta itu sumber kebahagiaan dan kita seperti tidak bisa menolak. Kenapa? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, obrolan dan segala macam-macam mengarahkan kita untuk meyakini harta, tahta, dan cinta itu menyenangkan. Lihat apa di sini ya. Kita dipapar oleh fenomena misalkan subscriber, follower, likers, dan yang lain-lain itu mewakili tahta tadi. Itu tubuh kita dilatih untuk menyenangi yang seperti itu. Kemudian lihat, oh ada artis terkenal, oh artis cantik, ganteng, ya terkenal, nah ini kaya lagi. Kita nggak sadar bahwa kita dirive ya, diarahkan pikiran kita, diarahkan perasaan kita sehingga kita menganggap itu sebagai sumber kebahagiaan. Padahal bukan, itu sumber kesenangan. Ya. Dan kita harus pintar-pintar mengantisipasi kesenangan ini. Nah, kembali ke anak tadi, anak masa depan ya, anak Anda semua masa depan itu harus jelas yang namanya konsep kebahagiaannya. Nah, kemudian berikutnya ya. Untuk mencapai, jadi saya ambil di sini saja ya. Di pertama buku saya itu adalah bab pertama judulnya kreasi 2 kali. Ya, kreasi 2 kali. Kreasi 2 kali ini ada istilah ya. Jadi ini ada pengalaman begini. Kenapa saya muncul ide ini? Satu saat ketika saya diminta ngisi kajian. Waktu itu saya S3 di Tokyo ya, di Jepang gitu. Terus saya itu disuruh mengisi kajian. Nah, ketika saya mau berangkat isi kajian, saya itu buka iPad saya. Saya tidak menyiapkan. Ceritanya itu saya tidak siap gitu. Saya buka-buka iPad gitu.
cari hadisnya untuk dapat inspirasi. Sementara kereta api terus berjalan ya dari stasiun ke stasiun yang lain gitu. Sampai mendekati kereta terakhir itu saya belum punya ide mau menyampaikan apa. Padahal kalau tidak punya ide menyampaikan apa, itu kacau itu forumnya. Ya enggak? Baru di bagian akhir baru saya punya ide. Apa yang saya sampaikan di forum ayah bunda waktu itu, ya, orang-orang Indonesia yang studi di sana, yang riset di sana, yang tinggal di sana. Yang saya jelaskan waktu itu materinya adalah ini, pentingnya kreasi 2 kali. Ada pepatah yang mengatakan gini, everything is created twice. Segala sesuatu dikreasi 2 kali. First in the mind and then in the reality. Kreasi pertama itu dalam pikiran, perencanaan. Kreasi yang kedua itu dalam kenyataan. Jadi segala sesuatu yang kita lihat ini dibuat 2 kali. Baju saya ada kreasi pertamanya, pasti ada desainnya. Kacamata juga begitu, rumah juga begitu, mobil juga begitu, pesawat terbang juga begitu, bangunan tinggi juga begitu. Itu pasti ada kreasi pertamanya. Dalam bentuk perencanaan, baru kenyataan. Kalau tidak ada kreasi pertama, itu pasti kacau. Nah, begitu juga materi pengajian itu saya bilang. Ya, kenapa ini jadi ide? Pengajian itu harus ada kreasi pertamanya. Dan kesulitan saya pertama kali adalah membuat perencanaan, mau mengisi apa. Justru ini jadi materi, ya. Jadi pentingnya kita membuat kreasi pertama. Nah, semakin penting sesuatu, maka kita akan serius di kreasi yang pertama. Setuju enggak? Semakin penting sesuatu, kita serius di kreasi pertama. Seperti misalkan ya, ini ada tukang apa? Buat baju itu apa? Tukang jahit. Anies Baswedan pesen jahit baju ke tukang jahit ini. Saya pesen baju ke penjahit ini. Mana yang lebih serius dibuat oleh si tukang jahit? Bajunya siapa coba? Anies. Kenapa? Penting. Lebih penting. Ya. Semakin penting, maka pasti lebih semakin serius. Harganya pasti juga beda, ya. Kelas gubernur dengan kelas dosen biasa kan beda. Mana yang lebih serius tukang jahitnya? Punya Anies. Semakin penting sesuatu, kita serius di kreasi pertama. Semakin berharga sesuatu, kita akan serius di kreasi pertama. Setuju enggak? Semakin penting dan berharga sesuatu, kita akan serius dalam kreasi pertama. Setuju? Nah, kreasi pertama itu adalah perencanaan, desain, ya. Itu kreasi pertama. Kalau semakin penting dan semakin berharga sesuatu, kita serius di kreasi pertama. Pertanyaannya, seberapa penting anak-anak? Seberapa berharga anak-anak itu bagi kita? Ada enggak kreasi pertamanya? Ada enggak desainnya? Itu pertanyaannya. Nah, ini jadi materi saya. Tanya saja pada orang tua, punya desain enggak anaknya itu seperti apa? Apa yang harus ada pada anak kita? Kalau kita tidak punya desain tentang anak-anak, itu berarti kita tidak memperlakukannya sebagai sesuatu yang penting dan berharga. Apakah tidak penting? Memang kita mengatakan penting, berharga, berharga, sayang, sayang. Tapi kita perlakukan sebagai sesuatu yang tidak penting, tidak berharga. Kenapa? Karena tidak ada desainnya. Kalau tadi pingin anak yang sukses, bahagia dan kontributif, desainnya seperti apa? Apa yang harus ada pada anak-anak itu? Apa yang harus ada? Kalau tidak punya desain, gak jelas. Ya enggak? Jadi besok kalau punya anak itu harus punya desainnya. Nah, yang bertugas membuat desain ini ternyata Allah kasih keistimewaan itu biasanya pada kaum Adam, laki-laki. Makanya biasanya kalau saya ngisi parenting tentang masalah desain, saya kasih tugas ya, itu adalah bapak-bapaknya.
bukan ibunya. Allah ngasih kehebatan pada laki-laki itu membuat desain, membuat planning, perencanaan, membuat visi. Itu memang kerjanya laki-laki. Apa perempuan tidak? Secara umum tidak. Loh, terus ibu kalah dong dari bapak? Enggak juga. Bapak itu pinter dalam membuat desain, membuat perencanaan, lemah dalam eksekusi. Bapak itu pengennya ini, tapi nggak ada eksekusinya. Yang pinter eksekusi itu biasanya ibu-ibu. Allah desain ibu-ibu itu, ya, perempuan secara umum itu bisa multitasking dalam mengerjakan banyak hal dalam satuan waktu. Benar enggak? Coba lihat ibu Anda. Dia bisa masak, sambil masak dia nyuci, sambil nyuci mungkin dia nyapu, ngomong anak, sambil WA-an. Itu bisa ibu-ibu. Kalau bapak-bapak stres pasti. Bapak-bapak kasih satu anak sambil WA-an itu masih stres dia. Itu kelemahannya. Jadi ini sebenarnya kombinasi yang baik, ya. Jadi Allah tuh udah mendesain laki-laki buat perencanaan, perempuan itu bantu eksekusi. Makanya saya mengistilahkan dalam keluarga itu bapak itu sebagai leaders, ibu sebagai managers. Ya. Nah, kembali ke tadi, ada nggak desainnya? Jadi kalau besok Anda punya anak, itu punya desain. Kalau besok punya suami, milih suami, tanya dulu, ya, sudah punya desain nggak tentang anak-anak? Oh, belum punya. Berarti tolak dulu, ya. Tolak, nggak usah, belum punya desain, terus mau jadi apa gitu. Nggak usah punya anak lah, desain rumah tangga itu pengen rumah tangga seperti apa? Kalau nggak jelas, nggak usah. Nah, besok Anda siapkan, ya. Jadi kalau melamar perempuan, buat proposalnya gitu. Aku persembahkan desain anak-anak kita di masa depan seperti ini. Oh, nanti perempuannya twing gitu. Ini laki-laki yang dicari gitu kan. Udah punya desain gitu. Kita pengen punya anak yang seperti ini desainnya, yang akan kita wujudkan anak yang seperti ini. Jadi punya desain, ya. Jadi orang tua yang tidak biasa, tadi dia punya tujuan, lalu kemudian dia punya desainnya untuk mencapai tujuan itu. Itu kreasi pertama. Kemudian lagi, ya ini berikutnya. Oke. Kenapa harus mendidik anak secara serius? Kenapa pula harus punya desain? Kenapa pula harus punya ilmu dan keterampilan tadi? Why? Ini big why-nya. Kenapa? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa? Kenapa? Kenapa kita harus serius dalam hidup kita ini? Kenapa harus punya anak, harus serius buat desain, harus punya tujuan, harus belajar ilmu, harus mengejar keterampilan dari anak? Terus kenapa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya kenapa itu dijawab karena memang kita hidup itu niat yang kuat untuk ibadah kepada Allah. Jadi karena kita ini memahami hidup itu untuk ibadah kepada Allah, maka kita serius dalam hidup kita. Allah menciptakan kita ke muka bumi ini, kita sebenarnya nggak punya tujuan. Yang paling tahu tujuan kita diciptakan itu adalah Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Jadi kenapa kita harus serius? Karena itu bagian dari tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup dari kita? Tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wah, ini mahal banget ini. Tapi saya yakin Anda paham betul ini, ya. Karena Anda kalau ikut kajian-kajian begini itu saya yakin Anda paham betul. Hidup ini tujuannya adalah untuk ibadah. Karena Allah ciptakan kita dengan satu tujuan. Kita nggak tahu tujuan itu sebenarnya. Kita tidak akan pernah tahu sebelum Allah kasih tahu. Ya. Dan ternyata Allah kasih tahu.
Allah ciptakan kita, lalu kemudian Allah memberikan tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Terus ibadah itu apa? Ibadah itu biasa dikaji itu ada dua, ya kan? Kemudian ibadah mahdoh seperti ibadah yang bersifat ritual, kita sholat, kita puasa, kita zakat. Kemudian ada ibadah yang bersifat umum, segala aktivitas yang kita lakukan yang itu berpegang kepada panduan hidup dari Allah itu akan bernilai ibadah. Jadi Allah ciptakan kita, Allah juga kasih panduan hidup. Jadi Allah ciptakan kita, ciptakan manusia, Allah ciptakan juga panduan hidup untuk kita. Dan pada hari ini banyak manusia yang hidup tidak pakai panduan dari Allah. Banyak. Coba kita hitung. Berapa jumlah penduduk bumi kita pada hari ini? Berapa? Nggak tahu toh? 7,7 miliar. Ya, 7,7 miliar. Berapa orang muslim? 24%. 24% itu ya anggap aja 25%. Berarti seperempatnya. Seperempat dari 7,7 miliar. Berarti 3/4-nya hidup pakai aturan apa? Kan tidak jelas panduan hidupnya. Seperempat itu muslim. Dari seperempat ini seberapa banyak yang taat kepada Allah? Seberapa banyak dari seperempat ini yang hidupnya itu mengikuti panduan dari Allah? Ternyata nggak banyak. Sedikit dari seperempat itu. Nah, panduan dari Allah itu kalau kita lihat, panduan dari Allah itulah kemudian yang menjadi pegangan kita di dalam menata hidup kita, termasuk menjalankan peran-peran dalam hidup ini, termasuk peran kita sebagai orang tua. Kita harus melihat diri kita itu sebagai pribadi yang multi peran. Saya kasih contoh saya misalkan, peran saya ini sebagai suami karena saya punya istri. Saya sebagai bapak karena saya punya 4 orang anak. Saya sebagai anak karena saya punya orang tua yang masih hidup. Saya yang ada. Saya sebagai adik karena saya punya kakak. Saya sebagai paman karena saya punya ponakan. Sebagai cucu udah nggak punya kakek nenek ya. Ya sebagai cucu kakek nenek saya meninggal ya. Tapi tak sebagai cucu. Sebagai anggota masyarakat, sebagai pekerja. Saya kerja sebagai dosen. Teribadah. Kita sebagai hamba Allah. Lalu kemudian ya, orang tua yang tidak biasa, ini berapa poin tadi itu? Pertama tadi apa coba? Punya tujuan. Ya, tujuan pengen punya ilmu dan keterampilan. Itu orang tua yang tidak biasa. Yang kedua, punya tujuan anaknya tuh pengen jadi seperti apa, ya kan? Yang ketiga, punya desain. Anaknya itu desainnya begini, asal agar tujuannya bisa tercapai. Yang keempat, keseriusan itu karena sebagai bagian atau manifestasi dari peran kita sebagai hamba Allah. Karena menjalankan peran sebagai orang tua itu bagian dari ibadah gitu. Jadi harus dilihat itu bukan karena pingin anak orang tua yang dikenal memiliki anak yang sukses, bukan. Mungkin banyak orang tua yang nggak sadar pingin anaknya jadi orang sukses, terkenal, supaya dia juga terangkat dirinya. Bukan. Kita mendidik anak dengan serius karena memang itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Jadi semata-mata itu karena Allah. Nah, kemudian berikutnya ilmu dan keterampilan yang dimiliki ya,
itu dapat menjamin desainnya itu terwujud. Ini penting. Artinya dia punya konsep yang membuat desain tadi terwujud. Itu jelas. Apa konsepnya itu? Apa konsepnya? Nah, maka saya mengambil ya. Saya waktu di Jepang itu studi S3 di Jepang, saya mempelajari riset tentang bagaimana membuat mesin menjadi cerdas. Maka bidangnya adalah machine learning, atau bahasa umumnya adalah AI, artificial intelligence. Anggap saja mesin itu robot. Jadi membuat robot itu menjadi cerdas. Sampai suatu saat saya berpikir, kalau saya bisa membuat robot menjadi cerdas, kenapa tidak membuat manusia cerdas? Kalau saya bisa membuat robot menjadi cerdas, kenapa saya tidak bisa membuat manusia menjadi cerdas? Sampai pada satu titik saya ketemu, ternyata membuat robot cerdas itu ada kemiripan dengan membuat manusia menjadi cerdas. Coba. Kenapa robot menjadi cerdas? Robot itu ya, Anda pernah lihat robot enggak? Ya, di TV ya. Oke, pernah lihat robot Sophia? Bisa aja ngomong-ngomong kan? Bisa aja cerita ya. Ada juga robot yang namanya Asimo. Kalau Sophia itu dari mana? Dari mana? Kalau Asimo dari Jepang. Sophia itu dari Hong Kong apa ya? Kok lupa saya ya. Kenapa robot menjadi cerdas? Itu saja deh. Saya 3,5 tahun belajar itu ya, meneliti itu. Anda cukup 3,5 menit nggak sampai. Kenapa robot menjadi cerdas? Rahasianya dari mana? Rahasianya ada di model matematik yang tertanam dalam otaknya robot. Ada di mana? Model matematik. Model matematik tadi, anggap saja persamaan ya. Anda bayangkan persamaan. Model matematik tadi istilahnya dicuning atau disetel. Nyetel seperti nyetel radio itu loh. Sehingga model matematiknya berubah. Nah, sampai pada satu titik setelannya benar, nah itulah yang kemudian menentukan robot menjadi cerdas. Jadi robot menjadi cerdas itu ditentukan oleh dua hal. Pertama adalah model matematik, yang kedua konsep tuning, nyetelnya. Berapa menit? Anda sudah paham lah? Itu saja. Robot menjadi cerdas, ada model matematik, kita cetel, kita tuning, set gitu, cerdas dia. Begitu. Jadi kemana-mana Anda sih bisa ngomong tuh, machine learning itu intinya apa? Oh, robot itu jadi cerdas karena ada model matematik di sana. Ada model matematik di otaknya Sophia. Ada model matematik itu ada di otaknya Asimo. Model matematik kan diapain? Itu disetel itu, dicuning. Nah, itu Anda udah pinter banget itu. Itu rahasianya memang begitu. Nah, setelah saya lihat manusia, coba kecerdasannya berbeda dengan robot. Manusia kecerdasannya lebih kompleks. Kecerdasan manusia Anda kenal apa? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan logika dan matematika, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan berbahasa, kecerdasan logika dan matematika, itu namanya multiple intelligence. Ada banyak kecerdasan. Sekarang begini, apa yang menentukan kecerdasan itu pada kita? Kalau robot yang menentukan apa tadi? Model matematik. Kalau manusia, apa yang menentukan kecerdasan itu? Ya, dari psikologi enggak ya? Coba dari psikologi mana? Ada ya? Oh ya, dari psikologi ya. Yang lain ada enggak? Enggak ada. Oh, dari psikologi. Ya. Ini psikologi orang teknik ya. Nah, ini saya juga membuat teori psikologi ini. Coba kalau dalam psikologi apa yang menentukan berbagai macam kecerdasan tadi? Hah? Informasi. Dalam diri kita itu apa gitu?
Dikasih tahu nggak sama dosennya? Otaknya ya. Saya punya istilah, namanya kalau di robot itu model matematik, pada manusia itu namanya model diri. Istilah saya model diri. Ini model matematik, robot jadi cerdas, manusia model diri. Model matematik itu dicuning, disetel. Model diri itu juga dicuning, disetel. Nah, tinggal tugas kita adalah mengetahui teknik-teknik menyetel model diri tadi. Saya pelajari, ternyata ada banyak teknik-tekniknya untuk menyetel model diri. Salah satu teknik misalkan repetisi. Ya, kita ini jadi seperti apa tergantung dari model dirinya. Anda seperti apa tergantung model dirinya. Nah, model diri yang salah tersetel tadi, salah satu menyetel adalah repetisi, sesuatu yang berulang-ulang. Ya, sesuatu yang berulang-ulang. Sholat misalkan kita bisa sholat ya 5 waktu tanpa disuruh, karena proses yang berulang-ulang. Karena kita lakukan berulang-ulang. Kita bisa jadi pintar nulis, tulisan kita bagus, itu juga karena proses yang berulang-ulang. Saya bisa menyampaikan materi begini tanpa harus mikir, ya karena sudah sering menyampaikan materi ini, karena berulang-ulang. Jadi kalau kita ingin mendidik anak, salah satu tekniknya adalah tadi, secara berulang-ulang. Jadi ada berbagai macam teknik untuk menyetel model diri kita. Dan yang harus dikuasai orang tua itu adalah ilmu tentang menyetel model diri anak-anaknya. Harus dikuasai itu. Nah, kalau sudah punya desain, jadi bagaimana jadi pribadi yang sukses sebagai kontributif, bagaimana desainnya, misalkan desain tadi komponen-komponennya ya, dari desain kita itu kita setel, kita tuning. Misalkan kalau Anda tanya, Bapak punya desain apa tentang anaknya? Saya akan bilang begini, ini desain anak saya nih. Termasuk desain saya pribadi. Simbol ini. Ada 4 komponen. Pertama prinsip, yang kedua visi, yang ketiga karakter, yang keempat adalah responsibility, tanggung jawab. 4 hal ini disetel dengan teknik-teknik yang dikuasai, maka 4 hal ini disetel. Misalkan saya pribadi pengen punya anak yang punya prinsip, maka prinsip itu dicuning, disetel pada diri anak kita. Disetel prinsip itu. Terus setelah prinsip punya visi, visi juga disetel dengan berbagai macam teknik tuning tadi, disetel saja itu visi sampai anak punya visi. Visi tanpa aksi akan menjadi halusinasi. Apa aksinya? Harus punya karakter yang relevan dengan visi tadi. Karakternya disetel. Setelah punya karakter, hidup itu punya tanggung jawab. 2 jenis tanggung jawab nanti. Ya, tanggung jawab pribadi, tanggung jawab peradaban. Disetel. Jadi orang tua yang tidak biasa tadi, dia harus punya ilmu ya tentang teknik-teknik menyetel model diri anaknya. Jadi kalau masalah mendidik anak, sekarang kita punya tujuan, kita punya desain, kita tahu tekniknya, ya nak, tinggal disetel lah. Dan tidak hanya tentang anak-anak, bahkan untuk diri kita sendiri. Kan Anda masih anak-anak kan? Masih anak maksud saya, bukan anak-anak. Punya orang tua kan? Nah, Anda pun juga harus punya, jangan menuntut orang tua Anda. Pak, mana desain saya Pak? Anda udah terlanjur besar. Jadi Anda harus punya desain diri Anda. Jadi everything is created twice, first in the mind and then in the heart. Segala sesuatu dikreasi 2 kali. Kreasi pertama dalam pikiran, yaitu desain. Kreasi kedua dalam kenyataan. Semakin penting sesuatu, kita akan serius di kreasi pertama. Semakin berharga sesuatu, kita akan serius di kreasi pertama. Semakin penting dan semakin berharga sesuatu, kita serius dalam membuat desain. Pertanyaannya, seberapa penting diri kita? Gak usah anak dulu deh. Ada nggak desainnya tentang diri kita? Kalau Anda tidak punya desain tentang diri Anda tidak menganggap bahwa diri Anda itu penting.
Karena nggak jelas kok Anda ingin jadi seperti apa. Setelah Anda kalau sudah jelas pun Anda harus tahu bagaimana teknik-teknik menyetel desain tadi, sehingga desain itu ada dalam model diri Anda. Jadi model diri Anda itu akan disetel sesuai dengan desain yang dibuat. Misalkan kalau Anda harus menjadi pribadi yang punya prinsip itu disetel, dicuning. Anda hidup harus punya visi itu disetel. Anda harus punya karakternya disetel. Hidup harus punya tanggung jawabnya disetel. Harus menguasai teknik-teknik menyetelnya. Kalau Anda nggak punya itu, terus mau jadi apa hidup coba? Desain nggak punya, teknik menyetel tidak tahu, terus kita hidup jadi apa? Jadi apa? Jadi harus belajar teknik-teknik menyetel. Nah, orang psikologi harus tahu teknik menyetelnya, mesti tahu. Ya, ilmunya mesti lebih banyak. Cuma namanya saja mungkin bukan teknik tuning, ya. Teknik tuning. Jadi ini psikologinya orang teknik begitu, tuning, nyetel diri kita. Jadi udah kasih bocoran, teknik menyetel satunya apa tadi? Repetisi. Saya kasih bocoran yang lain. Teknik menyetel berikutnya adalah menggunakan visualisasi. Ya, visualisasi. Dan kadang-kadang itu cepat. Karena cepat. Teknik visualisasi yang saya pakai misalkan, ya, ini saya cerita saja. Suatu saat saya itu kan waktu masih muda, ya, waktu SMA, itu orang yang paling penakut ngomong di depan. Demam panggung mungkin istilahnya. Jadi kalau sudah maju di depan itu saya gemetaran. Anda mengalami itu enggak? Gemetaran saya. Tangan gemetaran, kaki gemetaran, kalau ngomong enggak jelas, jelas. Itu saya dulu, ya. Dan kalau maju ke depan itu kadang seringkali dalam pikiran saya apa waktu sekolah itu? Saya tuh pingin pingsan. Itu cita-cita saya. Kenapa pingin pingsan? Kayaknya itu lebih terhormat. Karena orang menyangka saya sakit. Ya kan? Oh itu sakit, maklum pingsan gitu kan. Tapi nggak pernah pingsan. Sehingga apa? Sehingga jadi nggak jelas wajah saya ketika maju di depan. Kalau maju di depan itu, ini sering saya sampaikan ya. Kalau orang baca absen kan guru biasanya kan dari A. Saya berhitung itu. Oh, A, B, C, wah mendekati N, deg-degan saya itu. Kalau sudah ada M misalnya udah deg-degan. Kalau dipasang mikrofon ya. Kalau sudah mulai N biasanya kan namanya kan tidak langsung Nopriadi, tapi mungkin Nana misalnya gitu. Wah tambahin lagi. Sampailah Nopriadi, wah kenceng lagi. Sambil berdiri gitu saya udah bingung tuh. Ya. Sampai muka saya itu merah. Panas rasanya. Setelah panas itu tiba-tiba apa? Dingin. Artinya apa? Pucet. Anda pernah nggak begitu? Nggak pernah kan? Oh pernah ya? Iya, berarti Anda bakat ngisi di depan ya. Jadi setelah pucet itu, biasanya kan biasa berdiri meja kan kalau diskusi kan. Nah mejanya apa? Bergetar. Getar itu. Malu dong saya taruh begini. Apa yang terjadi? Kaki saya gemetaran. Itu benar-benar terjadi. Saya masih ingat itu. Fasenya pasti begitu. Mulai dari merah, pucet, dingin gitu, gemetaran gitu. Terus ngomong, nggak jelas itu. Bayangkan. Anda belum pernah mengalami itu? Jangan ya. Oh pernah juga ya. Ya. Satu saat dengan modal begitu, ya, saya dosen muda waktu itu ya. Saya disuruh mengisi acaranya acara ospek. Yang hadir waktu itu 500-an orang di satu kampus lah ya, 500-750 orang. Ketika saya sampai di kampus itu, apa yang saya dengarkan? Di balik dinding saya dengarkan siapapun yang ngomong di depan itu dibully sama peserta. Ribut banget itu. MC ngomong dibully gitu. Moderator ngomong dibully gitu. Saya akan ngomong di depan orang yang pembuli semua itu. Cita-cita saya mungkin akan terwujud itu. Apa? Pingsan gitu. Terwujud itu. Kan model diri saya sudah terbentuk bahwa saya itu orang yang takut dan segala macam tadi.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di forum tadi? Ketika moderator itu membacakan biodata saya, peserta tambah gaduh ya. Jadi memang nggak suka mereka itu. Kelihatan sekali dia baru sebut nama Nopriyadi dari Fakultas Teknik UGM. Gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika saya masuk ke dalam, pada detik pertama lah ya, saya sudah bisa mengendalikan forum. Detik pertama, saya nggak perlu 5 detik, 1 detik. Nah, gimana caranya? Ceritakan nggak ya? Mau tahu enggak? Mau tahu banget? Mau tahu banget ya. Tapi saya kasih tahu dulu, saya gunakan teknik visualisasi namanya. Saya harus mencuning model diri saya dengan cepat. Kan begitu kan? Ketika saya tahu peristiwa begitu, deg-degan dah saya. Deg-degan. Ya, nanti saya ngomong depan ini. Terus apa yang saya lakukan? Saya kan di dalam, saya buka pintunya. Saya sapu pandangan. Saya tutup. Terus saya ngapain? Saya diam. Diam ngapain? Saya putar teater pikiran saya. Peristiwa yang akan terjadi di dalam itu seperti apa? Namanya teknik visualisasi. Keberhasilan di dalam teater main itu akan menentukan keberhasilan di alam nyata. Ya. Di dalam pikiran saya, detik demi detik itu saya perhitungkan. Sampai akhirnya apa? Saya menjadi bersemangat untuk segera berada di atas panggung. Dari deg-degan menjadi bersemangat. Karena sudah berhasil di kepala saya. Jadi sudah 80% saya berhasil, tinggal 20%. Nah, itu namanya teater main, itu teknik visualisasi. Ketika saya di depan, apa yang saya lakukan? Saya bilang 1 detik tadi, saya pegang mic, saya cukup mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang membuli? Enggak ada yang berani membuli kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang membuli kan? Padahal itu bukan acara pengajian. Ya, tapi saya tahu mayoritas muslim, ya kan? Maka saya mulai alhamdulillah, enggak ada yang bully lagi kan? Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Enggak ada yang bully. Oke. Setelah itu apa kata-kata sudah selesai, ini menentukan ini. Karena kalau kita ternyata pembukanya begitu, akhirnya gelagapan ya dibully gitu. Maka saya katakan, sebelum saya datang ke sini, nah itu bahasa saya begitu. Orang ini mau cerita ini bapak ini kan, nggak mungkin dia membuli, nggak ada bahan untuk membuli. Dia pengen dengerin. Sebelum saya datang di sini, waktu saya di UGM tadi, saya sudah membayangkan, saya bilang, saya akan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang hebat-hebat. Wah, mereka tepuk tangan. Mahasiswa yang luar biasa, mereka tepuk tangan. Mahasiswa yang super, mereka tepuk tangan. Mahasiswa yang kurang ajar, saya bilang, mereka tepuk tangan juga. Udah, berarti sudah ada dalam pancingan saya. Oke, saya membuktikan bahwa Anda hebat, saya bilang. Mereka nggak sempat bully, ya. Saya membuktikan Anda hebat. Dan begitu seterusnya. Sampai peserta saya suruh berdiri, saya suruh duduk, sebagian saya suruh keluar, saya suruh balik lagi, keluar balik lagi. Nah, itu dia. Itu namanya teknik visualisasi. Itu teknik tuning. Jadi cepat itu dicuning. Jadi nah, harus menguasai juga sebagai orang tua, bahkan sebagai pribadi, teknik visualisasi. Dan banyak lagi teknik-teknik yang lain itu dikuasai. Jadi kalau sudah menguasai berbagai teknik tadi, tinggal disetel saja. Udah punya desain, ya, prinsip disetel, visualisasi, visi disetel, karakter disetel, semua udah disetel. Insya Allah, lalu kemudian model diri kita akan sesuai dengan desain yang dibuat tadi. Kalau kita tidak punya teknik menyetel, terus kita mau jadi apa? Nggak jelas kan? Kita nggak punya desain juga nggak jelas mau jadi seperti apa. Kita tidak punya tujuan juga nggak jelas. Jadi kita ini pribadi yang nggak jelas. Nah, jangan sampai begitu anak-anaknya ya. Jadi sebelum anak Anda punya anak besok, Anda sendiri pun juga sudah
harus jelas gitu. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 9. 5 menit lagi ya. Orang tua yang tidak biasa itu banyak ya. Dan orang tua yang begini kan nggak banyak ya enggak? Kemudian yang terakhir, sebenarnya masih banyak lagi nih. Satu saat ya, ketika anak saya sudah besar, kira-kira 2 bulan yang lalu gitu. Saya kan di rumah itu di lantai 2 itu ada apa istilahnya? Ada teras gitu. Kita sering duduk di sana, kadang tidur di sana, belajar di sana, ngobrol di sana gitu. Anak-anak saya sudah balik-balik nih 3 orang. Saya tanya begitu. Nah, saya bilang, seberapa yakin kalian tentang keimanan kalian, tentang keberislaman kalian itu? Seberapa yakin kalian itu? Kalau kalian ditanya itu apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Lupa. Ini saya tanya anak saya, seberapa yakin? Dan anak saya menjawab apa? Yakin, Be. Yakin dengan keislamannya. Yakin ya, Mas? Terus apa jawaban saya? Jawabanmu salah. Tuh, kok bisa salah? Kalau terkait masalah keimanan, saya bilang, jangan lupakan ada doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah meninggal, kemudian istri beliau ditanya, doa apa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW? Apa doanya? Ya muqallibal qulub. Ya, hai zat yang membolak-balikan hati. Sabit qalbi ala dinik. Jadi tetapkanlah, istiqomahkanlah aku dalam agamamu. Jadi terkait masalah keimanan, kita bergantung dari zat yang memegang hati kita. Kita bolehlah mengatakan yakin, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa Allah yang megang hati kita. Kita harus sisihkan doa bahwa kita itu bergantung, bahkan keimanan kita itu kepada Allah. Ini yang gak boleh dilupakan. Termasuk dalam mendidik anak. Saya sering pesan kepada istri saya, kita sudah serius buat desain, kita tuning, kita setel, tapi kita tidak bisa memastikan tentang keimanan anak kita, tentang keislaman anak kita gak bisa. Bahkan sekelas Nabi saja itu gak bisa memastikan bahwa anaknya akan mengikuti jalan kenabian. Nabi siapa coba? Nabi Nuh, ya, Nabi Lut. Apa mereka nggak bisa mendidik anak? Anda baca Quran akan melihat betapa yang namanya para nabi ini, mereka ayah yang luar biasa, yang penuh kasih sayang, yang mengajarkan keimanan jauh lebih hebat dibandingkan kita lah gitu. Tapi kenapa anaknya tidak mengikuti orang tuanya? Nah, maka kita sebagai orang tua juga tugasnya setelah serius membuat desain, tahu teknik-teknik tuning, selebihnya adalah bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena Allah yang menentukan. Bahkan anak saya tadi saya katakan, jangan lupakan Allah. Dan kalau dibuka sejarah, betapa tidak sedikit orang-orang yang tadinya menampakkan keimanan yang baik, tapi kemudian akhir hidupnya itu jauh dari keimanan. Orang yang tadinya dianggap ini calon penghuni surga, ya, hidup di masa Rasulullah, lalu kemudian dia jadi ahli neraka. Nah, maka kita, ya, ini orang tua yang tidak biasa, itu adalah dia begitu tawakal kepada Allah. Dia begitu bergantung kepada Allah. Dia bolehlah punya berbagai macam ilmu, punya berbagai macam jurus. Dia serius menggunakan jurus-jurus tadi. Tadi saya bilang ya, membuat desain, membuat tujuannya apa, dia jelas sekali membuat desainnya agar tujuannya tercapai jelas. Lalu kemudian teknik bagaimana desain satu persatu itu dicuning, ya,
Agar si anak ini sesuai dengan desain, model dirinya sesuai dengan desain. Bolehlah kita punya konsep yang hebat-hebat itu, tapi yang tidak boleh kita lupakan, Allah pula lah, Allah jugalah yang menentukan bagaimana akhir dari anak kita. Jadi kita bergantunglah kepada Allah SWT. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan, kalau bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa nanti jadi PR ya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Teman-teman masih ada waktu sekitar 5-10 menit mungkin. Buat teman-teman yang ingin bertanya, monggo langsung diserahkan pertanyaannya. Baik, ada lagi? Oke. Assalamualaikum Ustadz Nopriyadi. Mohon nasihat dan pendapatnya. Sebagian karakter orang tua generasi milenial menganggap bahwa pendidikan tentang rumah tangga dan menjadi orang tua bisa dipelajari sambil jalan atau secara alamiah. Tidak perlu dipersiapkan lebih dini. Apalagi sekarang banyak platform online yang sangat mudah diakses. Apakah hal ini sudah cukup untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua yang baik? Saya tidak bisa memastikan ya, karena generasi Anda itu beda dengan generasi saya, gitu. Bedanya di mana? Kalau saya ini kan kategorinya, kalau Anda generasi Z atau Alpha ya, milenial itu generasi Y, Anda di bawah lagi mesti generasi Z. Atau mungkin alpha malah. Generasi milenial itu seperti generasinya siapa ya? Gambarnya gini aja deh. Saya misalkan, saya generasi X. Di bawah saya generasi Y. Di bawah generasi Y itu generasi milenial. Nah, di bawah generasi Y itu generasi Z. Beda yang paling menonjol itu adalah generasi Z. Itu dia sejak lahir itu dia sudah mengenal dunia digital. Anda lahir sudah langsung dipoto sama orang tua Anda, masuk Facebook. Ya enggak? Jadi kalau Anda ada dokumen ketika Anda masih kecil di Facebook, itu tanda-tanda bahwa Anda generasi Z. Ya. Nah, kalau generasi X seperti saya ini, itu generasi istilahnya itu sebelum generasi saya kan generasi baby boomers ya. Baby boomers. Jadi kalau generasi Z itu disebut dengan native digital. Native digital itu penghuni asli dunia digital. Kalau generasi baby boomers itu native analog. Nah, kalau generasi seperti saya itu adalah imigran digital. Bertransisi gitu. Beda sekali antara Anda dengan generasi saya. Salah satu bedanya adalah kalau belajar, kalau generasi saya itu lihat laptop itu nggak enak, maka di print dulu. Setelah di print dibaca. Tapi kalau Anda apa perlu di print? Nggak perlu kan? Lihat-lihat saja kan? Beda generasi kita. Sehingga kalau pertanyaannya tadi media online, apakah sudah cukup? Dan saya nggak ngerti itu cukup apa tidak cukup. Tapi kalau bagi saya sebagai generasi yang tua gitu ya, Anda milenial gitu ya, saya kolonial gitu, menurut saya nggak cukup. Menurut saya ya. Jadi Anda masih perlu proses belajar itu yang model begini. Anda masih perlu ikut training ya. Misalkan ada training pelatihan tentang orang tua, misalkan di kalau training itu kan biasanya lebih komprehensif. Kalau kayak gini kan seperti apa ya? Ya kasih materi, setelah ini mungkin kadang-kadang ya lupa gitu. Kalau training itu, training yang bagus itu Anda skillful. Anda punya keterampilan. Ya misalkan ada praktek. Praktek misalkan jadi orang tua itu harus bisa storytelling misalnya. Karena yang namanya anak-anak itu suka yang namanya diceritain, itu suka. Jangan anak-anak, orang dewasa pun juga suka diceritain. Jadi orang tua itu harus cerewet, harus bisa storytelling. Bapak-bapak itu harus pintar storytelling. Ya belajar. Nah kalau dalam training itu dipraktekkan. Ya cerita, ada berbagai teknik bagaimana storytelling.
Nah, jadi apakah cukup media online? Memang ini proses belajar, tapi menurut saya Anda masih perlu belajar yang lebih intensif lagi. Karena nggak ada sekolahnya. Ya, kalau saya boleh ngomong itu dengan Pak Presiden, misalkan Pak Menteri, buatlah sekolah untuk orang tua. Karena generasi kita sekarang generasi yang banyak bermasalah. Kalau pengajian insya Allah nggak bermasalah, tapi yang tidak ikut pengajian semakin ada semakin banyak itu. Ya. Jadi intinya maksimalkan itu proses belajar online oke lah diikuti, tapi yang namanya offline itu diikutin kajian-kajian begini, Anda baca buku, kemudian Anda ikut training-training, itu Anda ikuti saja gitu. Ya. Dan mumpung sebelum menikah, mumpung masih begini, proses belajar itu dimulai gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dijawab. Pertanyaan selanjutnya. Mohon saran referensi buku parenting termasuk definisi bahagia, sukses dan kontributif tadi itu apa Tat? Nah, kalau sukses bahagia kontributif ya buku saya lah ya. Referensinya pasti buku saya. Terus ada The Model sebenarnya. Kalau desainnya itu The Model. Tapi buku The Model itu buku yang serius. Saya buat buku The Model itu 7 tahun. Itu buku pengembangan diri. Kenapa saya buat buku kok lama 7 tahun? Lebih lama daripada S1 saya. S1 saya 5 tahun. Dulu cepat itu ya. S2 saya itu 1,5-2 tahun. S3 saya itu 3 tahun. Tapi buat buku The Model nggak saya bawa ya. Hitam itu, tebal. Itu saya 7 tahun buat itu. Kenapa saya buat lama 7 tahun? Kan tadi ada prinsip kan, semakin penting dan berharga, maka kita serius dalam kreasi pertama kan, dan serius juga dalam realisasi. Karena waktu saya S1, saya suka baca-baca buku pengembangan diri, buku psikologi saya suka baca, walaupun saya anak teknik. Bukan karena saya ingin dapat istri orang psikologi, ya, tapi karena saya suka, karena saya punya masalah dengan kepercayaan diri waktu itu. Saya orang yang nggak percaya diri waktu itu, ya. Saya grogian waktu itu. Makanya saya baca buku pengembangan diri. Sampai satu titik, buku-buku pengembangan diri yang saya baca, yang saya sukai, yang saya pelajari baik dalam maupun luar negeri, sampai satu titik saya mengatakan gini, saya deklarasi, buku-buku pengembangan diri yang ada itu tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman. Ketika saya baca, maka kesimpulannya itu. Apa hipotesis sederhananya? Buku-buku pengembangan diri hari ini yang terbaik itu merujuk pada buku-buku kelas dunia yang berasal dari barat kan. Lalu apa masalahnya itu berasal dari barat? Kalau bicara pengembangan diri itu berarti pencetak manusia, ya enggak? Manusia yang terbaik itu siapa? Rasulullah. Jadi selama buku itu ketika bicara tentang manusia dia tidak merujuk kepada Rasulullah, berarti itu bukan buku yang terbaik. Nah, itu salah satunya. Nah, maka ketika saya menyatakan buku pengembangan tidak relevan kebutuhan zaman, kemudian saya buatlah buku yang itu memang merujuk kepada pengembangan diri, merujuk kepada Rasulullah SAW. Nah, dari buku The Model itu, lalu kemudian saya buat turunannya ke parenting. Nah, di sini saya juga merefer kepada referensi-referensi yang menurut saya penting. Ya, ada 3 buku parenting. Saya tidak nulis nih, daftar isinya ya. Ada 3 buku parenting yang saya baca, tapi saya lupa judulnya. Salah satunya misalkan Prophetic Parenting. Prophetic Parenting ada di internet itu masih sama. Prophetic Parenting itu ada 2 ya. Aduh, saya nggak caranya nih. Ada 3 buku sebenarnya, tebel segini. Cuma saya lupa judulnya. Itu yang saya pegang, yang saya jadikan juga dasar untuk membuat buku The Model for Smart Parents gitu. Tapi intinya Anda banyaklah baca-baca buku gitu. Tapi yang tidak ada itu adalah konsep tuning.
Itu konsep yang saya temukan, saya istilahkan sendiri. Kalau menurut saya itu konsep yang dasar tadi. Sebelum kita baca konsep-konsep parenting kita baca, kita harus punya konsep dasar. Tahu teknik-teknik mencuning gitu. Misalkan tadi repetisi, kemudian visualisasi, lalu kemudian ada high emotional intensity, lalu kemudian ada ada beberapa lah gitu. Ya, teknik-teknik itu yang mesti dikuasai dan itu bisa dipraktekkan pada diri kita. Jadi kalau kita ingin berubah, kita harus punya teknik-teknik untuk mengubah diri kita. Nah, termasuk begini. Kalau saya tadi menyebut namanya model diri, apa sih model diri itu? Setelah saya pelajari dari pendekatan neuroscience, model diri itu adalah wiring sinapsis di dalam otak kita. Jadi kecerdasan terbentuk, kebiasaan kita, karakter kita, ya, itu sebenarnya mekanisme yang ditentukan oleh wiring di dalam sinapsis otak kita. Waktu harus jelaskan panjang itu. Kira-kira begitu ya, mudah-mudahan menjawab. Baik, terakhir. Ustaz, bagaimana membatasi desain anak dengan ambisi orang tua dalam pola pendidikan anak? Itu yang pertama. Terus poin yang kedua, bagaimana orang tua mengenali kebutuhan edukasi seks anak? Ya. Yang pertama, ya, masalah ambisi orang tua, kita kalau membuat desain ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya itu pilihan. Misalkan, yang saya kasih contoh tadi ya, kalau ditanya apa desainnya, 4 saya bilang tadi. Pertama apa? Prinsip. Prinsip itu saya bagi 2. Pertama, prinsip yang harus kita pegang, yang harus dipegang oleh anak-anak, hidup itu dia harus punya prinsip berpegang kepada Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berpegang kepada ilmu sunatullah. Pegangan dia 2 itu. Allah itu kasih ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat kauliyah itu adalah Islam. Ayat kauniyah itu adalah proses atau sebab akibat yang ada pada alam. Itu prinsip. Yang kedua visi. Visi itu yang pertama adalah true vision, visi akhirat. Yang kedua adalah big vision, visi dunia. Kalau visi akhirat itu wajib sama, ya enggak? Ambisi orang tua, ya ambisi semua muslim, harus punya visi akhirat. Tapi visi dunia, nah ini pilihan bagi anak. Anak pengen jadi apa, itu pilihan. Tapi anak itu harus punya visi dunia. Ya. Tapi itu dia nanti milih. Nah, tugas orang tua itu adalah menstimulus. Ya, menstimulus dengan berbagai macam kemungkinan. Dulu misalkan saya punya anak, saya praktekkan dia, anak-anak saya suruh nulis. Siapa tahu dia suka menulis. Anak-anak saya suruh bisnis, siapa tahu dia suka bisnis. Anak belajar, siapa tahu dia mau jadi ilmu. Jadi memang dikasih stimulus. Nanti dia sendiri yang milih. Tidak selama pilihannya itu tidak bertentangan dengan Islam. Tapi visi akhirat harus sama. Kemudian visi tanpa aksi itu halusinasi, maka butuh yang namanya karakter. Karakter ada 2. Pertama adalah karakter Islami atau kepribadian Islam atau Islamic personality atau saksiyah Islamiyah. Dan yang kedua itu adalah karakter efektif. Karakter Islami atau kepribadian Islam itu adalah kepribadian yang berdasarkan kepada ilmu Islam. Karakter efektif itu adalah karakter yang didasarkan kepada ilmu sunnatullah. Jadi kalau kita pengen anak kita lagi pengen jadi dokter misalkan, itu dari awal, dari kecil itu kita kasih stimulus dia dengan mainan kedokteran misalkan, kita kasih buku-buku tentang kedokteran, tentang tubuh dan segala macam. Sehingga apa? Sehingga si anak yang ingin jadi dokter tadi, dia sudah terbiasa, ya, paham tentang bagaimana jadi dokter. Mungkin juga diajarkan dokter itu bedanya dengan insinyur itu apa. Kalau dokter itu rapi misalkan, kalau insinyur mungkin aut-autan misalnya gitu ya. Maksud diajarkan harus belajar kerapian. Dari kecil diajarkan kerapian misalkan. Itu diajarkan. Nah, jadi tadi ya kita membuat desain itu memang ada yang wajib. Ada yang memang itu nanti pilihan bagi anak kita. Tapi kita buatkan template-nya gitu. Kemudian yang mengenali kebutuhan edukasi seks. Nah, masalah edukasi seks itu memang istilah yang mungkin sekarang
agak bias ya. Mungkin saya tidak mengistilahkan edukasi seks itu. Karena secara alamiah tidak usah dididik pun sebenarnya ya pasti nanti kalau menikah dia punya anak. Ya kan? Anak dididik mungkin kalau paling tepat adalah edukasi seks Islami. Tapi nggak usah pakai seks juga nggak masalah. Itu anak-anak dididik ketika mereka balik nanti. Jadi ada pendidikan menjelang balik misalkan. Itu mereka diajarkan. Bagaimana misalnya menutup aurat itu diajarkan. Masalah apa bedanya laki dan perempuan, anak-anak itu tahu mesti. Tapi yang penting apa kewajiban laki-laki, apa kewajiban perempuan. Terus kemudian juga diajarkan misalkan tentang bagaimana penyiapan untuk pernikahan, ya. Jadi tapi bukan pendidikan seks yang ada sekarang ini, yang mungkin sejak SD itu sudah diajarkan pendidikan seks yang itu tidak berbasis pada agama. Mungkin istilahnya bukan pendidikan seks ya. Jadi anak itu mengerti tentang gender tapi dari sudut pandang Islam gitu. Karena pada hakikatnya laki dan perempuan itu sama di mata Allah, yang dia adalah ketakwaan. Tapi kemudian ada hal-hal kewajiban yang itu berbeda ya, antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada perintah dari Allah antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini mungkin perlu diajarkan. Ya. Saya kira mungkin itu. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kajian pada malam hari ini sudah dapat kita akhiri karena waktu juga udah jam 9:30 lewat. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Nopriyadi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga kita doakan agar Ustadz Nopri selalu sehat dan bisa lancar lagi dalam berdakwahnya. Amin. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada MC kece kita, MC baru kita, Mas Danu, monggo. Akhir dari saya, Hirul Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, Masya Allah sekali. Walaupun materinya cukup berat,